Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai seluruh pengurus dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta, takzim, hormat saya. Yang saya banggakan seluruh jamaah yang hadir, insya Allah semua yang ada di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat. Pada pagi yang sangat cerah ini Allah izinkan kita bisa kembali duduk ya di majelis ilmu, dan ini adalah pertemuan pertama perdana saya berhadapan dengan para wanita-wanita solehah. Karena kelihatan wanita solehah wajahnya tuh bersinar seperti ini nih. Apakah karena mungkin bedaknya masih belum luntur? Bisa juga. Bisa ya. Tapi alhamdulillah cahaya syurgawi itu ada melekat pada kita, karena insya Allah kita cinta dengan pengajian, cinta dengan rumahnya Allah, cinta dengan kebaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang ringan langkahnya menuju ke tempat ilmu, maka Allah pun akan mudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Majelis ini adalah majelis silaturahim. Yang belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal tambah kenal. Ada kawan pesantren saya di sini juga yang udah WA sama saya. Iya, saya kesana besok insya Allah. Sudah berapa sekian tahun kita nggak jumpa. Silaturahimnya di mana? Ya di majelis ilmu. Atau ibu mungkin nggak pernah ngelihat saya di sini, tapi mungkin suka ngelihatnya di YouTube, di TikTok, Trans TV, di TV, alhamdulillah. Tapi hadir ke sini, alhamdulillah. Inilah bentuk silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita penuh berkah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, jemaah sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita berada di bulan Rajab. Tadi sudah dibuka oleh pembawa acara dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab ini dengan memperbanyak ibadah. Wa Sya'ban, juga berkahkanlah kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami sampai dengan bulan suci Ramadan. Dan bukan hanya sekedar panjang umur, bukan saja kita hanya menikmati Ramadan, tapi mudah untuk kita beribadah di dalamnya. Ya, jadi wa'ina 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, kalau ada yang mungkin terhalang dengan tiang, mungkin boleh pindah ke sebelah sini. Karena saya liatin kasihan pinggangnya miring-miring tuh. Boleh pindah sebelah sini. Ya. Karena insya Allah kajian kita sampai maghrib apa sampai asar? Enggak ya. Baik, depan aja nggak apa-apa. Yang mau pindah sini boleh. Yang di belakang aman, Bu? Yang di belakang aman nih, bukan hanya sekedar matanya yang aman, dengkulnya aman juga kayaknya nih. Ya, silakan. Boleh maju ke depan. Supaya nggak terhalang supaya tidak ada batas di antara kita. Tidak ada jarak, tidak ada batas di antara kita. Ya, baik. Yang penting nggak kehalang aja. Mau kesini boleh,
Ya, yang penting nggak kehalang. Mau nyender boleh, mau selonjor boleh, silahkan. Aman? Nggak mentok ini aman? Ah, baik. Jamaah sekalian, tema hari ini adalah menuju surga bersama dengan keluarga. Ya, emang tujuan kita itu ke surga, tempat abadi selamanya. Ya, dan kita pengen ke surganya itu bukan sekedar kita sendiri, tapi kita bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Ya, keluarga itu ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Keluarga yang ke atas orang tua, nenek, kakek, ya, itu adalah bagian dari keluarga yang menyebabkan kita ada. Wa usulihim. Ya, artinya siapa nih di atas-atas kita itu? Kemudian wa furu' ke bawah. Kan kadang-kadang kalau kita lagi baca doa wa usulihim wa furu'ihim gitu ya, kita mendoakan seseorang dan juga bukan hanya dianya aja yang kita doakan, wa usulihim atasnya, wa furu'ihim furu' ke bawahnya. Kita juga pengen berbahagia, bukan hanya kita aja yang berbahagia, tapi kita pengen berbahagia wa usulihim wa furu'ihim, artinya orang tua, nenek, kakek, terus ke atas dan juga ke bawah. Siapa yang ke bawah? Anak. Kita pengen ke surga tuh bareng sama anak, bareng sama cucu, terus ke bawahnya. Dan juga kita pengen ke samping. Sama siapa ke samping? Sama pasangan kita, sama kerabat kita. Nah, ini adalah keluarga. Ya, kita pengen berdampingan, kita pengen ke surga bersama dengan keluarga. Siapa keluarga? Mereka yang sangat kita cintai. Sama orang tua, sama anak, sama cucu, sama pasangan. Kita pengen bahagianya di dunia, bukan hanya bahagia di dunia bersama, tapi bisa bahagia sampai ke surga. Karena memang tujuan kita adalah surga. Ya, ada dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karangan Imam Al-Haddad itu dikatakan ada beberapa fase kehidupan manusia. Ya. Pertama, min hin khalaqallahu Adam alaihi salam. Fase pertama ketika manusia diciptakan. Bersamaan, mohon maaf, khalaqallahu min hin khalaqallahu Adam alaihissalam. Fase pertama adalah ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam bersama dengan Allah ciptakan seluruh anak keturunannya. Jadi ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam itu udah menciptakan juga anak keturunannya, cuma baru rohnya, jasadnya belum ada. Kan jauh ya, Nabiullah Adam, Ibu Hawa jauh. Tapi kita ruhnya udah diciptakan. Makanya di fase yang pertama itu ada perjanjian kita dengan Allah ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Kita mengatakan bala syahidna, betul ya Rabb, kami bersaksi Tuhan kami adalah Allah. Dulu roh kita berjanji kepada Allah, membuat kesaksian di lembah Nu'man. Fase yang kedua, minahin kharajal insan min batnil ummihi ila dunia. Fase yang kedua adalah ketika seseorang keluar dari perut ibunya, yaitu ke dunia. Artinya yang kedua adalah fase dunia. Lalu fase rahim di mana? Fase rahim ada sebelumnya, artinya ada di fase ruh ya. Yang kedua fase dunia. Dunia ini terbagi-bagi lagi nih Bu, bagi-bagi usia. Ini sepertinya yang hadir di sini kebanyakan yang kolonial, bukan yang milenial. Ya, karena kelihatan dari wajahnya. Ada yang usia 20 di sini? Apa kebanyakan di sini juga usia 20 lewat, udah lewat maksudnya. Tapi jangan sekalian, usia itu ada usia yang anak-anak, usia dewasa, usia remaja, usia dewasa, usia matang. 0 sampai 15 anak-anak, 15 sampai 35 remaja, 35 sampai 50 dewasa, 50 sampai 75 matang. Berarti ibu di sini matang semua nih.
Ya, memang saya lihat ini pada matang-matang banget ini yang di sini. Itu alam dunia. Yang ketiga, alam barzah. Kharajal insan minad dari dunia ila darul akhirah. Keluarnya manusia dari dunia ke negeri akhirat bil maut, dengan kematian, yaitu alam barzah. Alam barzah, ya, alam kubur gitu. Yang berikutnya, keluarnya manusia dari dalam kuburnya. Ya, hari kebangkitan. Itu fase yang keberapa? Yang keempat, ya. Hari kebangkitan. Seseorang yang dibangkitkan dari alam kuburnya. Itu yang keempat. Dengan melakukan ada yaumul mizan, ya. Di situ tuh perhitungan, ada sirat, nah itu tuh. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah tempat terakhir manusia. Fil jannah awin nar abadan abada, atau fil jannah awin nar ilal abad, surga atau neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan akhir udah selesai, Bu. Tujuan akhir kita apa? Surga. Dan kita pengen insyaallah kita semua masuk ke dalam surga. Dan saya yakin jamaah sekalian yang hadir di sini semua masuk ke dalam surga. Karena hatinya ada iman. Karena semua orang, setiap orang yang di hatinya ada iman, insya Allah mereka akan masuk ke dalam surga. Cuma orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang beriman. Tapi orang yang masuk surga, orang yang sudah bersih dari dosa. Pertanyaannya, ngapusin dosanya mendingan di dunia, mendingan di akhirat. Dengan apa dihapusin dosa di dunia? Dengan ujian, dengan badan yang sakit, dengan hati yang gak enak, dengan sulit menemukan pekerjaan, dengan mungkin ada yang kelaparan. Itu tuh cara ngapusin dosa kita, dengan ujian. Tapi kalau yang di dunia tenang-tenang aja, senang-senang aja, nggak diuji, takutnya dihapusinnya di akhirat. Sebelum masuk ke surga, mampir dulu kemana? Alhamdulillah. Jadi pilih mana? Dihilangin dosanya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Berarti kalau diuji sabar. Alhamdulillah. Nah, jadi tujuan kita adalah surga. Kalau udah di surga, udah kekal abadi selamanya. Terkait dengan kebahagiaan, kita nggak pengen bahagia sendiri. Kita pengen sama pasangan. Banyak pertanyaan, Ustazah, kira-kira saya sama pasangan saya bareng nggak sih ke surga, gitu ya? Karena emang kepengen bareng ke surga. Kadang-kadang Ustazah, ketemu nggak sih sama ibu saya di surga? Ketemu nggak sih sama anak-anak saya di surga? Kenapa? Karena kita pengen bahagia, berkumpul lagi, bahagia lagi bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu siapa? Keluarga. Oleh karena itu, mumpung kita masih di dunia, yuk kita niatin, kita bisa menyiapkan ya pertemuan berikutnya bersama dengan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Tahrim ayat 6 menjadi pembuka kajian kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jagalah diri kita dan jagalah keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, dari dahsyatnya api neraka. Caranya bagaimana? Nah, ini yang kita pengen bahas. Ya mas kalian, yang pertama adalah keluarga kita jadikan tempat kita dekat dengan Allah. Ya, keluarga kita jadikan tempat dekat dengan Allah. Maksudnya gimana? Kita punya orang tua, kita punya pasangan, kita punya anak, maka jadikanlah kesempatan kita berkeluarga di dunia yaitu dengan eratkan hubungan yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, ya, apa itu takwa? Takwa yang saya mau bahas di sini adalah sesuai dengan perkataan Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Takwa ada 4. Yang pertama, khauf minal jalil, takut sama Allah. Jadi, jadikanlah keluarga itu keluarga yang semuanya takut sama Allah. Bukan cuma kita doang nih yang takut. Insya Allah yang hadir di sini sih ibu-ibu udah pernah takut banget sama Allah. Ya, takut sama Allah. Sirran au alaniyah, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan. Mungkin pasangan kita, suami kita juga adalah orang yang takut kepada Allah, senang ke masjid, senang juga ibadah. Cuma sudahkah kita memastikan anak kita takut juga sama Allah? Itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau ke atas bagaimana? Tugas kita juga kepada orang tua. Karena kita pengen ke atas, ke samping, ke bawah, kita sama-sama satu tujuan. Khauf minal jalil, takut sama Allah. Kenapa? Karena ketakwaan inilah yang membawa kita menuju surga, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, khauf minal jalil. Takut sama Allah. Ini momentum tahun baru jamaah sekalian. Yuk, niatin harus ada perubahan. Harus ada niat. Niat itu istimewa. Kalau kita niat ke depan ingin lebih baik, udah dapat pahala. Mau ngaji, pokoknya tahun 2026 saya pengen yang namanya puasa sunnah. Ini kan berapa hari lagi Ibu ya? Ambil momentum silahkan. Sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad. Kayaknya mulai hari ini deh. Pergantian tahun ini saya pengen, mulai hari Senin saya pengen puasa Senin Kemis, Senin Kemis. Nah, itu adalah niat yang baik. Udah dicatat sama Allah dengan kebaikan. Cuma jangan sekedar niat, mentang-mentang niatnya udah dicatat, ya udah deh saya niat aja. Saya niat ya sama kamu ya, pokoknya kalau misalkan saya dapat rezeki saya kasih kamu deh duit. Kata temennya, perasaan janji begini udah 5 tahun berturut-turut, yang penting niat, udah dapat pahala. Niat kebaikan 1 pahala, dikerjakan bi asyri amsalihha ila sab'amiyati dhifin. Dibalas sampai 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Kita ada niat untuk memperbaiki diri, dan niat kita bukan hanya kita. Yuk, pasangan kita juga kita jadiin ya media, kita jadikan sesuatu kesempatan untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah. Caranya saling mensupport untuk takut sama Allah. Bang, ayo bang sholat, ayo di masjid, udah bang ayo. Kalau sama suami, kalau sama anak, nah ayo nak sholat. Meskipun udah nikah juga Ustazah, iya, karena ku anfusakum wa ahlikum nar. Gak ada kalimat berhenti buat kita memberikan masukan kepada anak-anak kita, apalagi terkait ibadah. Ayo sholat. Gimana? Zakat udah dibayar belum? Kamu duit rezeki lagi bagus nih, udah sedekah belum? Itu artinya sama-sama mengeratkan kekuatan kita untuk takut kepada Allah. Lalu sama orang tua bagaimana Ustazah? Kalau orang tua masih ada, kalau ada sesuatu yang tidak pas, maka kewajiban kita juga untuk mengingatkannya dengan cara yang baik, bahasa yang baik. Mak, kan mak umur udah 70 nih mak. Mak kalau keluar pakai mak kerudung panjang nih mak. Ya, kata emaknya, lihat siapa yang mau demen sama nenek-nenek. Kita bilang, tapi kan di sana ada kakek-kakek. Ibu ya, nih ibu-ibu yang di sini nih, menurut ibu mungkin nggak tertarik bagi orang di jalan, mungkin lagi jalan siapa yang mau lihat nenek-nenek, tapi ada kakek-kakek yang kadang-kadang melirik sama ibu. Bukan itu, bukan. Tapi tugas kita adalah kita menjalankan perintah Allah dengan cara apa? Menutup aurat. Gitu. Orang tua kita udah udur, sholatnya mungkin suka pikun, suka lupa. Kita karena pengen bareng sama orang tua kita, meskipun kalau pikun kan ada rukhsah dalam pelaksanaan kewajiban, tapi kita pengen jangan lewatin sholatnya. Mak, udah sholat yuk, saya bimbing, saya bawa. Artinya ketika lagi sakit atau lagi ada udur, kita yang dampingin. Susah, iya. Lelah, iya. Tapi bukankah kita pengen bersama dengan ibu kita menuju surga? Itu yang disebut adalah khauf minal jalil. Sama-sama kita punya kedekatan satu dengan yang lain dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kalau suami kita pun ngingetin kita, Bu. Misalnya suami ngingetin kita, kamu tuh kayaknya bajunya sempit banget deh. Tuh kelihatan tuh lekukannya. Itu rambutnya kemana-mana, itu kita jangan ngambek. Kenapa? Tujuan suami adalah pengen bersama sama kita ke surga. Ada pertanyaan saya, Ustazah, suami saya udah meninggal dunia, kira-kira ketemu nggak di surga? Saya jawab, tergantung. Kalau suaminya memang menjalankan ketaatan,
istrinya pun juga menjalankan ketaatan, memang dasar punya iman pasti akan juga sama-sama ke surga. Cuma seberapa cepatnya tergantung ketaatan, tergantung pelaksanaan ketaatannya. Kalau tanya Ustazah, kira-kira ketemu nggak sama suami saya? Ya tergantung. Kalau suaminya ibadah, suaminya ada iman, istrinya pun juga jaga iman, maka pasti akan ketemu di surga. Itulah tempat yang tujuan kita terakhir. Nah, jadi kalau suami nih Bu, misalnya ada yang ngingetin kita tentang ibadah, tentang sholat, tentang kamu tuh jangan gibah mulu, misalnya gitu. Bukan orang sini insya Allah enggak lah, lisannya terjaga. Insya Allah orang sini zikir semua ya Bu ya, senang zikir nih, wajahnya cerah nih. Ya cerah karena mungkin masih ada bentak juga tadinya. Kamu jangan gibah terus, nah itu jangan marah kamu nih, karena husnuzon, suami kepingin kita ini dalam keadaan yang baik sehingga bisa bersama-sama ke surga. Amin ya Rabbal. Lalu bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia Ustazah, suami pun sudah meninggal dunia Ustazah, anak pun sudah meninggal dunia Ustazah, maka ada yang tidak terputus hubungan kita dengan keluarga meskipun ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia dengan doa. Pengen kumpul sama orang tua lagi, pengen bareng sama orang tua lagi, orang tua udah meninggal dunia, kangen banget. Apakah bisa ketemu? Bisa. Caranya doain supaya bisa sama-sama ke surga. Sama suami, kangen banget sama suami, Allah pengen ketemu lagi. Kapan ketemu lagi? Ya nanti di surga, supaya bisa sama-sama ke surga, berjumpa di surga. Bagaimana caranya? Doain. Lalu bagaimana ketika sama anak-anak kita? Ada yang mungkin anak kita sudah meninggal dunia, bagaimana caranya? Doakan. Karena doa ini ya akan menjadikan penghapusan dosa-dosa mereka. Itu satu. Yang kedua, melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah, niat silaturahim, pahala semua untuk mereka. Maka insya Allah meskipun mereka sudah meninggal dunia, hubungan tidak terputus dengan doa, maka kelak akan menyatukan kita di dalam surganya Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Jadikan keluarga ini adalah perekat. Ya, jadikan keluarga ini adalah rekat yang pertama dalam kita dekat kepada Allah. Kita sama pasangan saling mengingatkan. Kita sama orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nah, jadi supaya apa? Supaya nanti kumpul sama-sama ke surga. Ya, jamaah sekalian, yang kedua. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah wal amal bitanzil. Taqwa menurut Sayyidina Ali, wal amal bitanzil, sama-sama mengamalkan ilmu. Kalau tadi kan sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ingat sama Allah, sirran au alaniyah, tersembunyi, terang-terangan, pokoknya ingat terus sama Allah. Yang kedua, mengamalkan, sama-sama bersemangat dalam pengamalan ilmu. Nggak usah banyak, dikit tapi istiqomah. Ya, contoh kita punya satu ilmu, ayo kita amalin. Ilmu yang kita punya jangan cuma kita sendiri yang ngamalin, bagi sama suami. Bang, tadi saya dapat fadilah. Katanya kalau sholat duha ini fadilahnya, ini keutamaannya bang. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Bukankah kita pengen sama-sama satu jalur, satu gerbong menuju surga? Maka saya ngamalin, abang juga ngamalin. Datang sama orang tua kita, Bu, ini saya punya dapat amalan nih Bu, bagus deh Bu. Ternyata kalau kita sholat tahajud begini Bu amalannya. Kita ngamalin, orang tua pun juga ngamalin. Anak pun juga begitu. Nah, ayo kamu bakti deh sama ibu, atau lakukan segala sesuatu kebaikan, maka ibu ngamalin, kamu juga ngamalin, yuk kita sama-sama amalin. Artinya, wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan. Bukan hanya kita, tapi kita bagi ilmu yang kita sudah punya kepada keluarga. Jangan ngerasa kita paling benar, jangan ngerasa kita paling hebat, jangan merasa ilmu yang kita punya ini nggak layak kita bagi. Man su'ila an ilmin fatatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minna. Kata Nabi, siapa orang yang ditanya satu ilmu, ilmunya nggak dibagi, disimpan, disembunyiin aja, uljima yaumal qiyamah, dia akan dibelenggu nanti di hari akhirat, di hari kiamat, bilijamin minnar, dengan belenggunya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita punya ilmu alhamdulillah sedikit-sedikit ya. Apalagi kan ini kajian nih, rutin setiap minggu, setiap Selasa ngaji, alhamdulillah. Makanya kelihatan yang hadir di sini udah banyak ilmunya. Ilmunya kayaknya ya di luar kepala semua ini.
Di mana? Luar. Ya. Tapi karena ilmunya di luar kepala, insya Allah begitu dipancing, ingat masuk lagi. Ya. Kenapa? Karena berkah ilmu. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya baca Yasin, Ibu Yasin hafal nggak? Kalau rame-rame. Kalau sendiri kadang-kadang ketuker-tuker juga. Ya. Itu berkahnya ilmu, nggak apa-apa. Yang penting ngaji aja. Ya. Jadi kita minta sama Allah berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu itu adalah banyak ilmu yang kita dapat kok banyakan lupanya. Insya Allah hilang mah enggak Bu, cuma lupa. Nanti ketika ada yang mancing, oh iya tuh saya pernah dapat itu tuh. Antar Allah balikin lagi. Ya, insya Allah berkahnya ilmu. Nah, apa yang kita punya, ayo kita catat, bagi. Kepada siapa? Kepada siapa yang kita sayang. Teman kita, misalnya ada teman, bukan keluarga, juga bukan besan, cuma kebetulan besti di pengajian, cuma kita udah pengen bareng-bareng dunia sampai ke surga. Kayaknya ada sebuah istilah, sahabat antil jannah. Gitu ya. Apa istilahnya tuh? Sahabat sampai ke surga. Saudara bukan, besan bukan, anak bukan, ipar bukan, tapi sudah menjadi teman dan dia menjadi sebuah keluarga. Makanya kedekatan itu adalah kita niatkan kedekatan yang sampai ke surga. Mudah-mudahan kebersamaan ini sampai ke surga. Maka siapa yang kita sayang itu adalah keluarga, maka kita bagi ilmu yang kita miliki supaya kita nggak termasuk orang yang pelit dengan ilmu. Insya Allah. Oh iya tadi ada ilmu nih di share, nggak ada masalah, bagi. Mandalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan dikerjakan sama orangnya, dia ngerjainnya dapat pahala, kita yang mengajak juga dapat pahala akan membawa ke surga, juga dia yang mengerjakan akan membawa dia ke surga. Bukankah nanti satu gerbong sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibagi ilmunya. Ya, kalaupun misalnya ada suami, Bang tadi dapat pengajian subuh, ada apa Bang? Pengen tahu kita dengan ilmu, silakan. Kalau kepo dengan ilmu, cakep, bagus. Cuma jangan kepo mengurusan orang. Kalau kepo sama ilmu, Abang, Ayah, Bapak tadi di subuh tadi tausiah apa sih dapatnya ilmu? Bagi dong. Oh ini, amalin bareng-bareng. Ya, cuma jangan kepo mengurusan orang. Ya, tetangga kita datang nggak tadi subuh? Nggak tahu ya. Ayah nggak tahu, kan dia lagi ada masalah ya. Ayah coba nggak lihat tadi, coba besok subuh ayah lihat ya. Kalau dia ada berarti dia selesai masalah rumah tangganya. Kalau belum selesai ya, berarti dia masih ada masalah sama keluarganya. Kepo tuh namanya urusan orang. Insya Allah jauh kita dari itu ya. Jadi yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang sudah Allah turunkan. Ilmu bukan hanya kita, tapi kita bagi kepada keluarga. Ya. Yang ketiga adalah wal qanaah bil qalil. Kita sama-sama banyak punya sifat qanaah, banyak sifat syukur. Wal qanaah bil qalil, menjalankan sifat qanaah, menerima apa yang sedikit. Nah ini kalau kita aja sih insya Allah orang pengajian udah terbiasa, udah terbentuk menjadi orang yang syukur. Lagi dapat nikmat syukur, lagi dapat ujian sabar gitu ya. Ya tapi syukur juga. Kenapa? Karena hakikatnya orang diuji pasti lagi dihapusin dosanya. Orang yang badannya sakit lagi dihapusin dosanya. Orang yang lagi mendapat musibah kalau dia sabar akan diangkat derajatnya. Maka ada syukur, ada sabarnya ya. Tapi lagi-lagi jamaah sekalian, bukankah kita pengen menuju ridho Allah, bukan hanya kita? Maka kategori terkait dengan kita punya sifat qanaah, kita punya sifat menerima, punya sifat yang namanya syukur dan sabar harus ada dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa? Karena syukur dan sabar tidak bisa lepas dari sebuah keimanan. Al-imanu nismani fanisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman itu terbagi dua, satu syukur, satu sabar. Udah kelar Bu. Ya, jadi kalau lagi nikmat syukur, lagi diuji sabar, berarti punya sempurna iman kita. Nah, jadi kalau mau mengukur seseorang apakah dia memiliki kekuatan iman, bagaimana ketika dia menghadapi masalah. Buat kita mungkin bisa, tapi kita jadikanlah nasihat dalam agama ini
adalah nasihat terbaik buat mereka, buat keluarga kita. Punya sifat syukur dan punya sifat qanaah, sabar. Nah ini nih yang juga penting masuk dalam tema hari ini, yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil, bersiap untuk perjalanan yang panjang. Wal isti'dad li yaumir rahil, bersiap untuk perjalanan yang panjang. Artinya apa? Bersiap-siap perjalanan yang panjang, yaitu akhirat, agar kita bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu. Caranya gimana? Caranya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum dihisap oleh Allah. Momentum pergantian tahun, spesial tahun baru, ya. Kita meskipun tahun baru Hijriah kita juga syiarkan, tapi terkadang tahun baru Masehi juga nggak bisa kita lewatkan ya, karena kita biasanya masih pakai tahun-tahun atau bulan-bulan Masehi, bulan Januari, bulan Februari yang kita ingatkan itu. Tapi dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, hafal apa enggak? Insya Allah. Pertama bulan apa, Bu? Muharram. Kedua? Tiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil. Kan kalau pakai lagu jadi gampang sebenarnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Apa? Kalau nggak pakai lagu kadang-kadang suka bingung gitu ya. Nah ini mudah-mudahan apa? Ada 12 bulan. Ya, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah ciptakan 12 bulan nih, Bu. Ada 12 bulan di sisi Allah. Sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah. Ini yang disebut adalah bulannya bulan Hijriah. Pertama bulan Muharram. Ibu, saya kasih trik mau supaya Ibu gampang ngafalinnya. Ngafalinnya 6 aja. Kalau ngapalin 12 suka kebolak-balik, ngapalinnya 6 aja. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua jadi hafal bulan-bulan Hijriah. Yang dihafalinnya 6 aja. Bulan pertama bulan Muharram. Temennya Muharram, Safar. Safar itu dari bahasa Arabnya adalah sifar. Sifar itu 0. Ya, sifar itu 0. Dulu di bulan Safar itu nggak ada yang namanya peperangan tuh nggak boleh. Jadi nggak boleh sifar 0, nggak boleh ada bunyi pedang. Jadi kalau jamaah ibu-ibu semua ingat Muharram, habis Muharram Safar. Jadi Muharram jodohnya Safar. Habis Muharram Safar. Ingat yang kedua bulan Maulid, Rabiul Awal. Temannya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Habis itu Jumadil Awal, temannya Jumadil Akhir. Udah lewat ya. Sekarang masuk bulan Rajab. Rajab, 27 Rajab. Rajab bulan ke-7. Temennya Rajab, Sya'ban. Biasanya kalau udah masuk Rajab, bentar lagi Sya'ban nih. Setelah Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Syawal kencang semua ini kayak jawabannya. Habis Ramadan, pasti Lebaran. 10 sudah. 11, 12, Zul. Zul apa dulu? Zulqaidah, Zulhijjah. Persiapan dulu, baru hajinya. Nah ini 12 insya Allah kita hafal. Muharram temannya, Rabiul Awal temannya, Jumadil Awal temannya, terus temannya, terus temannya, terus Zulqaidah, Zulhijjah. Insya Allah hafal semuanya. Tadi yang bicara, yang keluar suara ada, tapi yang gerak-gerak mulut juga ada juga sih. Insya Allah semua hafal ya. Nah, jamaah sekalian, wal isti'dad liyaumir rahil. Balik lagi, persiapan kita menuju surga bersama dengan keluarga adalah wal isti'dad, bersiap liyaumir rahil, untuk perjalanan yang panjang. Dengan apa? Bil a'malis sholihah,
dengan amal soleh. Tapi bukan cuma hanya amal soleh, tapi kita bisa mendapatkan surga karena rahmatnya Allah. Bagaimana cara meraih rahmatnya Allah? Satu hal, ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Melakukan amalan yang kita niatkan karena Allah. Balik lagi, yang pertama, kita takut sama Allah. Kita bukan hanya kita yang takut sama Allah, anak kita pun takut sama Allah, suami kita pun kita bikin takut sama Allah, sirran awalaniyah. Ikhlas menjalankannya. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan. Ilmu yang sudah ada, udah turun sama kita. Wal amal bitanzil, arti amal yang udah turun sama kita, udah kita tahu, udah kita catat, itu diamalkan. Bukan hanya kita yang mengamalkan, kita bagi sama orang lain, kita bagi sama keluarga, tapi dengan cara yang ikhlas. Yang ketiga, wal qanaah bil qalil, syukur, sabar, tapi semua kita lakukan karena Allah, karena ikhlas. Maka yakinlah, keikhlasan itu yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Sebab rahmatnya Allah, kita bisa masuk ke dalam syurga. Tujuan kita berhasil, yaitu syurga. Bu, pernah dengar kisah ada salah seorang ahli ibadah tinggal di seperti satu perkampungan, satu pulau, ya, yang dia makannya terjaga, pandangannya terjaga, pokoknya kerjaannya itu adalah ibadah aja. Satu ketika dikabarkan, wahai fulan, kau akan masuk surga sebab rahmat dari Allah. Ini orang yang beribadah ratusan tahun, kayaknya kayak kurang terima gitu. Ya Allah, malaikat, saya ini kan udah ibadah ratusan tahun, kenapa saya nggak masuk surga? Bukan karena ibadah saya, lelah saya pagi, siang, sore, malam ibadah karena Allah. Ya kau bisa masuk surga, tapi bisa masuk surga sebab rahmatnya Allah. Tapi kan saya beribadah ratusan tahun, saya beribadah sekian lamanya, tapi kenapa tidak menjadikan sebab itu saya menjadi masuk surga? Kemudian kata malaikat gini, baiklah kita timbang mana amalmu dan mana rahmatnya Allah. Ketika banyak amalmu, ketika banyak rahmatnya Allah, artinya gini, kau bisa masuk ke dalam surga sebab rahmatnya Allah, tapi si fulan ini nggak mau masuk surga sebab rahmatnya Allah, pengennya sebab amalnya. Karena kalau dengan amal dia merasa bahwa udah bisa masuk surga dengan amal ratusan tahun. Ya. Baik, kita timbang beratan mana rahmatnya Allah dengan ibadahmu yang ratusan tahun. Ternyata ketika ditimbang, ibadah yang dia laksanakan pagi, siang, sore, malam beratus tahun dengan satu rahmatnya Allah, ternyata berat satu rahmatnya Allah. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, ayo bismillah kita jalankan. Tapi wal isti'dad, siap-siapnya jangan lupa. Caranya gimana? Caranya jangan lupa meraih ridhonya Allah, meraih rahmatnya Allah Subhanahu dengan cara ikhlas. Amalkan semuanya yang 1, 2, 3, tapi dengan ikhlas. Ya, Bu, ikhlas. Ikhlas susah apa gampang? Susah apa gampang? Ya gitu deh. Ya, kadang-kadang udahlah ikhlas, tapi sebab ada goncangan hati, setan tuh suka mencoba memalingkan kita agar jauh dari keikhlasan. Tapi bismillah, karena kita pengen masuk ke dalam surga, maka kita jaga keikhlasan kita. Dan sekali lagi, tugas kita bukan sekedar untuk diri kita saja. Kita ajakin saudara kita, keluarga kita untuk bisa masuk ke dalam surga dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Terakhir, yang kelima. Ini waktu cepat banget nih, udah jam 9 lewat. Nanti ada tanya jawab? Ada tanya jawab nanti? Hah? Biasa ada, baik. Yang terakhir, yang kelima, doa. Bu, doa itu senjata kita, ya. Makanya doa tiap pagi jangan tinggal. Apa doanya? Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, ini biar ilmu yang kita dapat manfaat bukan buat kita tapi buat keluarga kita juga. Yang kedua, warizqan
thayyiban, rizki yang ada halal dan thayyib yang baik, sehingga di badan kita ini nggak ada yang haram. Kalau ada yang haram berat kita untuk ibadah. Kalau ada yang haram Allah nggak ridho sama kita, doa kita ditolak. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Sebab apa diterima? Sebab ikhlas. Jadi doa, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa yang banyak. Doa itu paling tinggi dari Al-Qur'an. Silahkan doa, silahkan dalam Al-Quran cari, ada Rabbana 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 Rabbana, ada Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar, baca Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana la tuzigh qulubana. Pokoknya yang ibu temuin lagi baca Quran kemudian ketemu Rabbana, nah itu tandain tuh, itu doa yang paling afdol. Kenapa? Doa yang sumbernya dari Al-Quran. Baca setelah sholat boleh, di sujud terakhir boleh. Pokoknya doa pertama dari Al-Quran. Doa yang kedua dari hadis Rasulullah SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga, doa yang gak ada di Al-Quran pun doa yang tidak diajarkan sama Nabi, tapi doa hajat kita sendiri. Ya Allah, tahun depan pengen berangkat haji. Ya, kalau haji ada tuh doanya dari Nabi. Ya Allah, pengen banget deh tahun depan nambah kontrakan. Ngomongin kontrakan di surga itu nggak ada tuh, cuma rizki kan ya. Tapi kita lebih khusus, silahkan minta. Kita ngeliatin orang lagi jalan, ada yang ngaji, ya Allah nih kaki lagi sakit nggak bisa jalan, kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan nih kaki sehat supaya bisa ngaji lagi. Kelewat ada mobil lewat, ya Allah mobil cakep banget, mudah-mudahan kau kirimkan mobil kayak begitu. Boleh. Kita ngelihat teman kita punya tas cakep banget, ya Allah pengen tas kayak gitu, mintanya sama Allah, minta sama Allah, doanya di kuping suami. Jadi suami denger, oh kamu mau, ya saya beliin. Minta sama Allah, minta sama Allah. Doa yang tidak ada dalam Al-Quran, juga yang tidak ada dalam hadis, tapi permintaan kita. Karena kita punya senjata. Apa senjata kita? Doa. Kita ngelihat, Bu, suami kita udah lama meninggal dunia. Kita ngeliatin teman kita lagi diboncengin sama suaminya. Minta sama Allah. Minta apa? Halo? Minta apa? Minta motor. Supaya ada yang bonceng. Tapi kalau ada yang mau minta, ya Allah kirimkanlah jodoh supaya ada yang boncengin saya lagi, ya boleh juga. Minta yang kira-kira enggak, yang memang keinginan kita, silahkan. Tapi yang paling afdol adalah doa yang kita minta Allah curahkan rahmat, sehingga Allah tempatkan kita di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi jamaah sekalian, semua kebaikan bukan hanya kita, tapi kita bagi kepada mereka, keluarga-keluarga kita, agar kelak kita bisa bersama dengan mereka, bukan hanya di dunia tapi ke surga. Amin ya rabbal. Terkait dengan doa ya, yang kelima, nomor 5 doa ya. Doa ini bukan hanya buat kita, bukan hanya untuk orang yang masih hidup, tapi doakanlah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kelak doa kita akan tersambung dengan mereka, akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Insya Allah apa yang kita lakukan akan berdampak manfaat buat mereka di alam kuburnya, sehingga akan membawa mereka calon penghuni surga juga. Amin ya rabbal. Jadi 5 ya jamaah sekalian ya. Pertama, takut sama Allah. Bukan cuma kita aja nih yang takut ya, bukan hanya kita aja yang senang ibadah, bukan hanya kita aja yang kita ajak pasangan kita ajak orang tua, kita ajak anak-anak kita dalam satu gerbong menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bukan hanya sekedar takut, tapi ngamalin ilmu yang sudah kita dapat. Jangan sendirian kita jalaninnya, tapi kita bagi sama keluarga kita terdekat. Siapa? Saya pengen kamu masuk ke dalam, saya pengen bareng sama kamu ke surga. Ini ada ilmu amalan, yuk kita kerjain bareng-bareng. Masya Allah ya. Yang ketiga, kita punya sifat syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini akan membawa kita
menuju ridhonya Allah. Yang keempat adalah istiadat, yaitu dengan ikhlas. Lakukan semua amal dengan ikhlas, dan ikhlas buat kita ikhlas, buat orang lain adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang baik-baik kita sampaikan, apa yang munkar kita cegah. Insya Allah di dunia, ya, tempat yang sangat fana ini, dunia ini tempat sementara, dunia tempat persinggahan untuk menuju nanti ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan yang sebaik-baiknya, bukan hanya kita, tapi kita ajak lingkungan keluarga kita dalam meraih ridho Allah, agar kelak kita semua bisa masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya rasa masih ada waktu. Silakan ibu, ada yang mau bertanya. Kami beri kesempatan satu dua orang karena waktunya memang sangat ketat sekali. Silakan, siapa Bu? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya. Kami itu tertarik dengan rasa takut. Ya. Bagaimana menciptakan rasa takut ini? Ya. Karena seperti yang kita lihat pada zaman Nabi, mendengar Allah saja sudah Getar. takut, rasa takut. Kemudian mendengar ayat-ayat Al-Quran bergetar. Nah, orang-orang seperti itulah yang mudah kita ajak. Ya. Nah, sementara di keluarga kita sangat susah untuk menyampaikan bagaimana menciptakan rasa takut ini, Ustazah, kepada anak maupun kepada mantu. Kadang juga menyampaikan. Bagaimana menyampaikannya? Yang intinya mungkin takut itu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa tadi? Ibu Nizar. Oh iya, baik. Ya, baik. Khauf minal jalil, makanya nomor 1 tuh ya. Takut sama Allah. Karena kalau kita takut sama Allah, aman. Kita mau ngapa-ngapain kalau takut sama Allah, insya Allah akan terpelihara. Insya Allah yang hadir di sini urusan takut sama Allah, insya Allah terjaga. Cuma gimana nih, karena kita pengen juga ngajak anak, ngajak mantu, cuma takutnya kok susah banget gitu ya. Takut dulu deh, inget deh sama Allah gitu. Ya mas kalian, kalau dengan anak dan keluarga, maka ada sebuah metode yang bisa jadi ini sebuah metode yang sangat efektif. Yang pertama adalah ciptakanlah kehadiran Allah dalam keluarga kita. Caranya dari hal yang paling ringan, yaitu dengan sholat berjamaah. Belum tausiah nih, baru sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah akan menguatkan hati satu keluarga dengan yang lainnya. Ya, ibu sama suami niatin Bu, seberat apapun masalah kita, mau lagi senang, lagi damai, lagi ribut, usahakan sholat berjamaah jangan pernah ditinggal sama suami. Anak mungkin sudah masing-masing nih di rumah, kayaknya sih ibu sama suami doang, mungkin sama cucu kali ya, atau ada anak gitu. Usahakan sholat berjamaah sama suami, lagi damai ataupun lagi selisih paham. Kadang-kadang namanya rumah tangga kan ada aja selisih pahamnya. Maka usahakan yang pertama adalah hadirkan kebersamaan dalam ibadah, yaitu dengan cara sholat berjamaah. Ya, telat dikit nggak apa-apa gitu Ustazah. Ya, nungguin suami pulang tapi bisa berjamaah itu lebih afdal. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana cara menghadirkan Allah dalam keluarga kita? Maka yang kedua adalah buatlah sebuah perkumpulan yang hadir keluarga kita di dalamnya. Setelah pertama sholat berjamaah, yang kedua bikin kumpul-kumpul di rumah dengan pengajian. Kalau kita nggak bisa bikin di rumah,
kita bawa anak keluarga kita ke pengajian. Oh, itu susah banget Ustazah. Betul? Susahan mana? Bikin pengajian di rumah, anak kita datang, atau kita ajak anak mantu kita datang atau anak kita keluar untuk pengajian? Susahan yang kedua, belum tentu dia mau, ada aja alasannya. Kalaupun dia nganterin, bisanya duduk tunggu di luar. Ya. Tapi coba kita hadirkan. Hadirnya ini bukan sekedar kajian, tapi mungkin sesekali, ya, sesekali apa? Sesekali pasang YouTube di handphone. Yang ketika kita lagi ada, kerasin suaranya, yang bisa jadi ada kesempatan Allah buka pintu hati dengan mendengar nasihat dari apa yang kita pandang. Jadi jamaah sekalian, banyak orang yang terketuk hatinya itu tanpa sengaja. Emaknya, ibunya, ayahnya lagi buka YouTube tentang tausiah di media sosial. Kan ada tausiah di media sosial. Ya, misalnya suka nonton tausiah siapa gitu, mungkin Ustaz Qatrul Nada, kenal Bu? Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abu Somad, Ustaz Halimah Al-Idrus, buka gitu ya, atau siapa, Ustaz Anan Hataki. Kita dengerin, niat buat kita. Tapi kemungkinan kebetulan di situ memang ada anak kita juga yang sedang hadir. Meskipun mungkin kita nggak niatkan untuk dia dengar. Artinya gini, ya bisa dengar bisa enggak gitu. Tapi mudah-mudahan kalau Allah sudah ketuk hatinya, maka sangat mudah Allah merubah hatinya sehingga ada pesan yang bisa masuk ke dalam hatinya dan itu bisa merubahnya. Hadirkanlah Allah dalam rumah kita. Jadi bukan cuma kita doang nih dengerin gitu. Tapi kita keraskan, didengar sama suami, didengar sama anak dan lain sebagainya. Kalau bisa bikin kajian di rumah, anak semua datang. Kalau nggak bisa, yang kedua, ayo kita bawa anak kita ke pengajian. Kalau nggak bisa, sesekali kita dengar kajian, kita buka ya media sosial, TV, sedikit kita kuatkan suaranya untuk mudah-mudahan Allah akan ketuk, Allah akan izinkan nasihat tersebut masuk ke dalam hatinya. Yang ketiga, ada satu yang kadang-kadang dilupakan sama kita. Doanya seorang ibu, doa yang menembus langit arasy, nggak akan pernah ditolak sama Allah. Doanya seorang ibu untuk anak-anaknya. Kalau kita lagi punya hajat, pengen memberikan rasa takut di anak-anak kita, Bu, doa jangan tinggal di 3 tempat. Pertama, setiap habis sholat fardu. Kedua, di waktu duha. Yang ketiga, di sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang mustajab. Tentu di waktu yang kapanpun juga mustajab. Ibu lagi musafir, ya. Setiap sholat fardu, Allah berjanji Allah akan kabulkan apa yang kau inginkan. Setiap sholat fardu. Jadi habis sholat jangan lantas jalan, angkat tangan doa sama Allah, itu doanya mustajab. Doain anak kita. Makanya tadi doanya ada dari Al-Quran. Silakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Atau doa yang kita sendiri kita minta sama Allah, ya Allah, lunakkanlah hati anak-anakku agar dia takut kepada Allah, agar dia senang ibadah kepadamu. Doa ibu pakai bahasa kita menembus langit arasy, pakai bahasa kita aja. Kapan? Setelah sholat fardu, di waktu duha. Kenapa di waktu duha? Itu waktu yang mustajab karena orang banyak yang lalai, orang banyak yang sibuk dengan urusan dunia, sementara kita sholat duha. Kapan lagi? Di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir, ya, sebelum subuh, sebelum azan berkumandang, kita sholat tahajud, doa sama Allah, doa kita doa yang mustajab, ya. Jadi insya Allah hal tersebut bisa pelan-pelan menghadirkan Allah dalam keluarga kita, sehingga bukan kita saja yang dekat kepada Allah, anak kita pun akan condong kepada kebaikan-kebaikan. Amin ya Rabbal. Yang nggak kalah penting jamaah sekalian, yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita menyiapkan konsumsi makanan buat mereka. Jangan pernah izinkan ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa? Karena makanan haram bisa mencegah dia, bisa membatasi dia ibadah kepada Allah. Makannya ayam, makannya ikan, iya, tapi duitnya dari mana? Jangan izinkan. Bilang sama suami, Bapak pokoknya bawa uang yang halal. Saya nggak rela Bapak bawa pulang makanan yang haram, supaya kita dan anak-anak kita selamat sampai ke surga. Nggak apa-apa Bapak bawa uang banyak, yang penting halal. Enak? Bilang begitu, nggak apa-apa Pak bawa banyak, tapi halal. Gitu, itu kan doanya istri sama suami. Nggak apa-apa bawa yang banyak tapi asal halal. Saya mah seneng Bapak bawa yang banyak, halal, seneng hati saya udah. Ini semua seneng.
Nggak apa-apa sedikit, yang penting halal. Di dalam kehalalan ada keberkahan, ya. Itu yang tidak kalah penting. Baik, wallahu a'lam. Ibu ya, siap. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Silakan belakang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau maju? Oh ya, silakan. Tes satu, tes satu. Ya, atau mau dibisikin sini, bisikin sini. Oke, ini ada mikrofonnya. Boleh, silakan. Alhamdulillah. Waktu itu masih anak Ini aja kasih. dan masih 1, 2, 1. Nggak ada, ini buat ini. Ya. Ini biar masuk sini suara. Ya. Ya. tambah lama juga udah berhasil. Iya, pasti. Itu satu. Terus yang keduanya sholat berjamaah dengan suami. Iya. Nah, itu keadaannya sekarang suami itu pakai kursi. Iya. Apa boleh makmumnya itu Meskipun berdiri, boleh. Boleh. Baik. Jadi ketika suami sudah pakai udzur, mungkin sudah pakai kursi roda, tapi tetap ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kedudukan laki-laki di atas kaum perempuan. Pengen berjamaah dengan suami, suaminya pakai kursi roda, silahkan, kita tetap menjadi makmum. Tolong jangan tukeran sama suami ya. Bang, saya diri, kamu kan pakai kursi roda, saya imam, nggak ada ya. Tetap laki-laki kedudukan di atas perempuan, meskipun pakai kursi roda, meskipun dalam keadaan duduk, karena udzur ketika sholat fardu, maka jadikanlah suami imam dan kita makmum. Yang kedua, emang anak itu banyak aja alasannya, kadang nggak sibuk aja, oh saya ada tugas di luar. Kenapa? Karena pengajian. Dan itulah tugas kita, itulah PR kita. Bukankah kita sebagai orang tua memang punya sebuah amanah besar menjadikan anak kita soleh-solehah? Oleh karena itu, kalau memang tadi kan ada tahapannya tuh, ya, ada tahapannya, bikin pengajian. Kalau nggak bisa, sesekali ajak ke pengajian. Kalau nggak bisa, sesekali share, ya, quote-quote yang bikin dia cinta dengan pengajian. Karena banyak kok sekarang anak-anak muda yang senang dengan kebaikan, ya, dan yang memang harus kita perhatikan pergaulannya. Kadang-kadang pergaulan sangat-sangat berpengaruh. Tapi kita hadirkan, insya Allah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kita cinta kebaikan, kalau kita memang senang dengan hal-hal positif, meskipun mungkin agak sulit dan panjang waktunya, laksana batu yang keras, kalau ketetesan air tetes, tapi kan lama-lama bolong juga. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin minggu depan. Allah sedang mempersiapkan mereka, anak-anak kita, anak-anak yang kelak menjadi anak yang berbakti. Tidak waktu cepat, pasti satu masa dia akan kembali kepada Allah. Nah, tentu yang tidak kalah penting, banyakin doa. Doa kita adalah doa yang istimewa. Pakai bahasa yang kita mudah pahami. Allah, kembalikanlah, lunakkanlah hati anak-anakku agar dicinta dengan kebaikan. Ya Allah, mudahkanlah anak-anakku cinta dengan ibadah. Doa terus begitu pakai bahasa kita, insya Allah doa tersebut akan menembus langit arasy. Allah akan mudahkan merubah hati anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan sabar, karena doa itu, Bu, jangan tergesa-gesa. Bukan doanya yang tergesa-gesa, kitanya pengen tergesa-gesa dikabul. Doa baru seminggu nih kalau dikabulin sama Allah. Tergesa-gesa bukan doanya, bukan bacaannya, bukan ucapannya, tapi tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Terus doa, ya, terus doa. Para nabi dan rasul doanya juga lama waktunya dikabulkan. Apalagi kita, tapi dengan keyakinan satu masa pasti Allah akan ijabah. Tidak sekarang, mungkin tahun depan, tidak tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Tapi doa kita jangan pernah putus. Baik, insya Allah, amin. Ada lagi? Silakan satu lagi ya, yang berkerudung merah. Ibu usia 25 tahun kayaknya ibu nih. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena, foto di sini. Fotonya di sini. Foto. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pas acara kalau mau foto langsung di sini aja, saya langsung pindah ke sini. Pas mau foto. Boleh. Boleh. Iya, silakan. Atau mau maju? Iya, silakan. Insya Allah saya bisa dengar, insya Allah. Yuk, silakan.
Ya. 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 Iya. Iya. Baik, bagus, baik. Jadi pertanyaannya, doa itu kan adalah senjata kita. Sementara takdir udah ditentukan. Kalau kita minta Allahumma tawwir umri fi taatillah, ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah, itu ngaruh apa enggak gitu ya. Baik, jemaah sekalian, doa pasti diijabah sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku akan berikan. Cuma ada yang kontan, ada yang ditunda pada waktu yang terbaik, Allah yang maha mengetahui, atau doa tersebut ditunda sebagai penghapusan dosa-dosa kita kepada Allah. Pasti dikasih, pasti berbalas dan tidak ditolak sama Allah dengan 3 balasan yang tadi. Nah, gimana kalau misalnya kita minta pengen panjang umur sambil taat? Dan bukankah juga kadang-kadang kita dengar juga bahwa orang silaturahim jadi bikin panjang umur? Lalu sementara bukankah umur sudah Allah tentukan ketika sudah ditiupkan ruh fulan ya Sa'idun, apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang buruk, umurnya sudah sekian, jodohnya udah, rezekinya udah ditentukan. Akan tetapi bagaimana tuh sambungannya? Jamaah sekalian, 1, doa tidak Allah tolak, doa pasti Allah ijabah. Yang kedua, ada ketentuan yang bisa dirubah, ada ketentuan yang tidak bisa dirubah. Apa ketentuan yang tidak bisa dirubah? Ibu lahir sebagai perempuan, nggak bisa dirubah jadi laki-laki. Udah begini aja terima, jangan dirubah. Ini kan perempuan semua, asli 100%, ya, nggak bisa dirubah. Kita dilahirkan dari orang tua yang mana nggak bisa dirubah. Kemudian kita bersama dengan kita punya saudara yang mana, meskipun saudara kadang-kadang punya 3, 2 suka menggelin hati. Apa bisa kita tukar? Nggak bisa. Allah sudah takdirkan kita bersaudara. Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ibu hidungnya begini, matanya begini, kulitnya begini, itu nggak bisa dirubah. Ya, maka jangan dirubah. Kalau dirubah, mutaghayyir li khalqillah, merubah ciptaannya Allah. Ada takdir yang bisa dirubah. Apa? Pengen sehat, makannya dijaga. Pengen kaya, banyakin nabung. Pengen pinter, banyakin belajar. Ya, pengen sukses, tekun bekerja. Itu semuanya bisa dirubah. Nah, kalau untuk umur, hakikatnya sudah Allah tentukan. Umur fulan ini kelak diwafatkan di umur yang sekian. Sudah Allah tentukan. Akan tetapi perubahannya bukan dari sisi angka, tapi perubahan dari sisi kualitas. Contoh, fulan wafat usia 50. Ya, itu nggak berubah 50-nya. Cuma ketika dalam perjalanan menuju 50, dia nggak doa, dia nggak suka silaturahim, dia jauh sama Allah, maka menghabiskan waktu 50-nya sia-sia. Allah condongkan kepada hal-hal yang negatif. Kenapa? Dia nggak minta sama Allah, dia nggak condong kepada hal-hal positif, sehingga menghabiskan usia 50-nya nggak ada nilainya. Hari-harinya terbuang sia-sia. Tapi kalau ada orang, Allahumma tawil umri fi taatillah, ya Allah, panjangkan umurku dalam taat kepada Allah, berikanlah panjang umur taat, gitu ya. Atau misalnya ada orang, biar panjang umur ya, biar sehat. Apalagi kita orang silaturahim, bikin panjang umur, kita kita bakti orang tua, bikin panjang umur. Sebenarnya umurnya tetap 50, cuma perjalanan kehidupan sampai dengan 50, hari-harinya berkualitas dengan ibadah kepada Allah. Sehingga meskipun nanti 50 tahun kita meninggal dunia, kita sudah terkubur, nama kita menjadi baik di hadapan orang lain, baik, sering dikenal, sering disebut, dia menjadi orang-orang yang baik. Dan apalagi di hadapan Allah, kita punya lipatan-lipatan ganda pahala. Kenapa? Kita udah meninggal dunia, tapi kita baik sama orang, suka ngesedekah sama orang, suka bagi ilmu sama orang. Kitanya meninggal dunia, itu orang ngirimin pahala sama kita. Nama kita terkenang. Bukankah jadi panjang umur kita? Jamaah sekalian, ibu pernah ketemu sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i belum, tapi namanya kita sebut, amalannya kita kerjakan. Imam Ghazali, Imam para guru-guru, para masyayikh,
para ulama terdahulu. Kita nggak pernah ketemu, tapi kita pelajari kitabnya, kita baca bukunya, kita amalkan semua amalannya. Itu artinya umurnya panjang. Meskipun meninggal dunia, kita terus bisa menjalankan kebaikan-kebaikannya, insya Allah. Karena hakikat hidup kita adalah bukan hanya di dunia. Hakikat hidup sebenarnya adalah ketika nanti dibangkitkan dari alam barzah. Ya, makanya jangan pernah berhenti minta panjang umur sambil taat kepada Allah. Bukan hanya panjang umur, tapi istiqomah. Baik, cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi'atil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikalimatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahsani ahlil khair dawa fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru dawahum alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.